Professional IT Entrepreneur Campus. Om Swastiastu. Halo semuanya, ketemu lagi dalam podcast budaya dan seperti headline-nya hari ini, kita akan membahas tentang budaya tradisional Bali. Dan juga pemanfaatan teknologi di bidang budaya, khususnya di musik tradisional dan juga topeng Bali. Nah, untuk itu kita sudah mengundang dua narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah seorang akademisi yang fokusnya adalah tentang musik tradisional. Om Swastiastu. Om Made. Swastiastu. Yes, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Becek. Becek ya. Yuk. Oke, lalu yang kedua kita kedatangan narasumber yang seorang akademisi juga, di mana fokus risetnya itu di pemanfaatan teknologi di bidang budaya, khususnya topeng Bali. Ada Bapak Gede Andika, Om Swastiastu, Pak Gede Andika. Om Swastiastu. Puna Pigatre. Kabar baik. Oke, baik. Hari ini kita ada di momen namanya adalah Pesta Kesenian Bali yang merupakan ajang tahunan festival ya yang diadakan oleh Provinsi Bali. Kalau boleh tahu ini Pak Made ini berkecimpung di PKB ini dari tahun berapa sih Pak? Oh, saya dari tahun ketika mahasiswa. Aduh, tahun berapa tuh? Tahun 9, kalau tidak salah tahun 9 berapa ya? 92. Wah. 92. Iya, bahkan ya tahun 92-an saya berkecimpung di PKB. Kemudian setelah selesai studi di ICSI, saya bahkan belum selesai. Saya ikut menjadi komposer pada waktu itu di tahun 1996. Kemudian saya pertama jadi komposer itu justru di Denpasar dan di Karangasem. Dulu begitu anunya. Jadi kabupaten lain bisa meminta orang yang dari kabupaten dari misalnya Karangasem ke Badung atau kemanapun gitu diminta sebagai pembina. Waktu itu bisa begitu. Sekarang pun masih saya kira seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Made, apa sih perbedaan dari tahun ke tahun dilaksanakannya PKB? Apakah dari tahun pertama itu ada jajanan modern seperti corn dog, potato twister dan lain-lain? Pada waktu itu sih tidak begitu banyak, tidak seramai ini ya. Jadi kayak apa namanya itu yang mainan-mainan itu? Kincir. Yang lala. Iya, yang lala itu. Barangkali saya tidak dalam kapasitas untuk menilai bahwa itu benar atau tidak, tetapi mungkin barangkali maksud panitia bisa memfasilitasi ketika orang tidak bisa nonton, kemudian bosan di apa atau sebagai ini kan yang PKB ini sebagai refreshing ya bagi kita masyarakat perkotaan terutama. Tapi kita tidak bosan dengan kehidupan yang monoton setiap hari. Jadi kesenian itu sebagai salah satunya. Pun fungsi kesenian dulu kan seperti itu. Ketika kesenian rakyat itu disebut dengan folk music gitu. Jadi ketika orang kalau dengar istilah manyi padi di zaman dulu itu. Jadi ketika mereka bosan dengan kegiatan mereka mereka bermain musik dengan arje. Jadi kemudian batang padi itu dibuat seperti suling. Ya itu aktivitas seperti itu berkesenian kan sungguhnya seperti itu. Jadi kebosanan dalam kehidupan social life kita sebagai di Bali itu, ya itu dibuatlah berbagai macam kesenian. Gitu. Kalau sekarang kalau bosan makan. Salah satunya kuliner ya. Yang menarik juga sekarang ini kan di PKB juga ada kulinernya. Itu juga bagian dari bagian tidak hanya kan kuliner itu bagian dari kebudayaan juga kan. Jadi kuliner, kesenian dan sebagainya itu menjadi satu di PKB. Itu yang kira sebuah pengembangan yang cukup bagus. Tetapi memang harus dibatasi betul. Tetuanya yang mana? Tetua nih ke fokus kita yang kemana? Kan gitu. Ya. Apakah kita fokusnya pengembangan kesenian dan sebagainya atau yang lain? Jadi menurut saya tetuanya itu ya berkesenian dulu gitu. Betul sekali ya. Nah sekarang pertanyaannya akan lebih serius lagi Pak Made dan Pak Andika ya. Mohon hati-hati ya. Nah pertanyaan pertama itu tentang
Apa yang pertama kali membuat Pak Made dan Pak Andika fokus ke bidangnya masing-masing? Misalnya Pak Made fokus ke tadi musik tradisional. Ya, Itu ya. apa sih yang pertama kali membuat jatuh cinta mungkin? Oke. Ya. Sebenarnya begini, saya kalau anggap di pelarian ya pelarian lah. Saya dulu sekolahnya ekonomi. Wah. Sekolah menengah ekonomi atas SEMEA dulu di Denpasar. Jadi jurusan saya adalah perkantoran. Jadi idenya, cita-citanya adalah begitu setelah tamat, setelah selesai menyelesaikan studi di SMA, ya jadi pegawai kantoran lah gitu cita-citanya dulu. Jadi minimal lah ke koperasi gitu. Begitu cita-cita saya dulu gitu. Ya itu. Pegawai koperasi. Iya, pegawai koperasi kan pegawai juga kan. benar. Ya. Nah itu cita-cita. Kemudian pada saat itu memang saya senang berkesenian tidak hanya di sekolah, karena sekolah itu sejujurnya juga ada ekstrakurikuler ya istilahnya untuk menabur dan sebagainya. Jadi di sebelah sekolah saya itu ada SMA 5 namanya. Hanya dibatasi dengan tembok. Kemudian begitu dia latihan saya sudah mulai bingung bagaimana caranya ikut di sana. Saya akhirnya loncat tembok aja meninggalkan kelas yang saya ikut gamelan. Itu Bolos berarti. bolos lah. Oh, bolos. Ikut gamelan begitu terus begitu akhirnya tertarik. Kemudian setelah itu setelah di SEMEA karena memang ekonomi tidak memungkinkan ya saya ditawari kalau di STSI itu dulu di STSI namanya dulu Apa? STSI Sekolah Tinggi Seni. STSI. Iya, sekarang kan oke. berubah jadi ISI. ya. Ditawari ada beberapa beasiswa yang bisa dilamar. Akhirnya yang ke sana. Jadi begitulah awalnya tertarik untuk di dunia kesenian. Akhirnya kemudian saya di samping itu ikut aktivitas berkesenian di Kota Denpasar juga. Kemudian begitu jadi dosen ya fokus berkesenian di ISI dan akhirnya dapat beasiswa untuk studi ke luar negeri. Kemudian di Vancouver di Kanada di tahun 2012, kemudian di tahun 2016 ke New Zealand. Ya akhirnya begitulah jadinya musik itu menjadi berkesenian atau berkesenian gamelan Bali itu telah menjadi tertanam tidak hanya sebagai kehidupan saya, bagian kehidupan saya, tapi juga menjadi karir tongos ngidenasi lah. Tongos ngidenasi. Nah, Iya. tapi pertanyaannya kenapa musik menjadi yang disukai pada saat itu? Karena kalau saya sebagai penari nggak mungkin lah karena potongan begini kan nggak mungkin kan. Saya pilih akhirnya musik lebih baik. Ya, karena memang musik itu memang satu mengasihkan, terutama di Bali ya. Karena musik itu menjadi tidak hanya bagian sebagai yang kita ketahui, dia bagian dari ritual. Ya, dia menjadi bagian bagaimana kita hiburan dan dia bisa menjadi show up. Jadi kita sebagai performer, sebagai musician, kadang-kadang kita bangga menjadi ketika di panggung gitu loh. Ajum gitu lah. Ajum gitu di panggung itu. Asal nggak ada blognya di depannya. Ya kadang-kadang kan itu yang banyak ya kalau istilah budoh lah sedikit ya. Kalau berkesenian kan begitu. Berkesenian itu kalau lawak itu mengatakan sekumpulan orang gila lah kan di panggung itu. Tapi tujuannya untuk menghibur, bukan gila beneran gitu. Kan begitu. Iya. Itu yang menjadi saya sehingga tertarik untuk musik. Nah, memang musik itu di samping juga saya berpikir bahwa musik itu bisa mencerdaskan. Ya, jadi kalau kita dalami betul-betul musik itu, apalagi anyway ya, gamelan, musik yang lain itu bisa mencerdaskan seseorang. Jadi banyak dari kita sungguhnya tidak menyadari itu. Nah, ketika kita hamil ya, ibunya hamil, kita mengambil bayi itu, begitu orang senang, ibunya senang mendengarkan musik, kemudian bernyanyi. Itu kan sungguhnya menghilangkan stres bayi secara psikologis ya. Bayi di dalam kandungan itu begitu ibu-ibunya nyanyi ketika dia hamil, kan stresnya berkurang. Ya, betul nggak? Ya.
Ya, jadi kalau itu ya caranya kita. Jadi, musik sebagai terapi juga. Itu yang saya senang. Kenapa saya memilih musik? Oke. Banyak manfaatnya Iya, berarti ya banyak Pak sekali, ya. banyak sekali. Jadi, Jadi teman-teman yang punya kecerdasan kurang dengar musik dari sekarang ya. iya, betul, betul. Musik itu apa namanya? Kita sebut sebagai kalau Mozart ya, tahu kan Mozart kan? Mozart yang klasik. Iya, betul. Ah, Dia menulis tentang bagaimana efek musik bagi brains, bagi apa namanya? Bagi otak gitu. Banyak kita dengar bahwa memang musik itu memang punya manfaat yang cukup bagus, tetapi sebagai terapi, kemudian pendidikan, menghilangkan stres, apalagi di samping sebagian dalam banyak komunitas itu musik menjadi sarana untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan roh dan sebagainya. ya. Ya. Oke. Ya. Kita beralih sekarang ke Pak Andika. Silakan ya Oke. Pak. Nah, kenapa sih Bapak tertarik untuk meneliti topeng? Kenapa nggak kain kayak gitu? Kan kita banyak Nah, nih punya ya, kain ya, ya, ada kain iya. endek, kain songket kayak gitu. Ah. Atau kenapa nggak meneliti jajanan Bali? Mungkin Mm-mm. itu kan budaya juga ya. Iya. Kenapa tertariknya ke topeng? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi kenapa milih topeng kayak Ya, gitu-gitu? hati-hati lo jawabannya Pak ya. Ya. Jadi awalnya tuh Tiang baca artikel, ya baca artikel. Saya menemu satu kalimat yang ternyata mengubah perjalanan saya, jadi mengubah hidup saya. Dan kalimat itu dia kontradiktif. Kalimatnya berbunyi begini, ya topeng Bali di Museum Bali tidak terorganisir dengan baik. Ini saya tidak ada ngatain Museum Bali ya. Hubungan saya dengan Museum Bali sangat baik. Nanti mungkin disensor ya. Jadi kontra itu. Kok di museum tidak terorganisir? Nah kan aneh ya, yang mana harusnya benda-benda di museum kan rapi ya. Ada labelnya, ditaruh di rak, dan segala macam kan. Kalau mau ke museum kan rapi idealnya. Nah itu saya baca seperti itu dan muncul pemikiran kritis, saya nggak percaya itu. Ya, apa aja tidak terorganisir. Akhirnya saya datang ke Museum Bali di Puputan. Saya datang ke Museum Bali, baru masuk, ya bayar 10.000, ya udah bayar, baru saya tahu topengnya tidak dipajang. Nah, tanda tanya lagi kan, kok di museum topeng tidak dipajang? Tanda tanya kedua. Nah, terus setelah itu saya cari info, ternyata yang dipajang itu keris. Ya, keris. Jadi Museum Bali itu punya tema. Jadi tahun ini dia akan pajang ini, tahun depan dia akan pajang ini. Dan saya tanya infonya kapan topeng dipajang, jawabannya belum pasti. Tanda tanya lagi, kok begini gitu ya? Apa yang terjadi sebenarnya? Lalu saya bertanya lebih lanjut, kalau saya pengen lihat topeng di Museum Bali, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, kepada petugas di Museum Bali saat itu. Lalu diberikan informasi harus bersurat. Makin tertantang lagi ya, kok mau lihat topeng bersurat? Akhirnya saya minta ke institusi, ke kampus, minta surat pengantar penelitian hanya untuk bertemu topeng. Ya, akhirnya saya datang dengan surat itu, kira-kira lagi 1 bulan baru ketemu topengnya, dan pertanyaan tadi, kalimat kontradiksi tadi terjawab. Ya, akhirnya saya melihat topeng di Museum Bali dengan kondisi yang, mohon maaf ini, kayak naruh baju kali ya. Lemari rak tumpuk, lemari rak tumpuk, lemari rak tumpuk. Seperti itu kondisinya. Ya. Kemudian saya mengambil gambar. Ya, saya mengambil gambar di sana. Ada 380 topeng di Museum Bali. 380 wajah. Ya, 380 item yang bisa dipegang. Oke, dari sana di Museum Bali saya ketemu 380. Angkanya 380 saya. Ya. Saya nyari di internet. Buat yang bidang komputer di Kaggle ya, di Kaggle dataset topengnya cuma 7. Di Museum Bali 380, di Kaggle 7. Saya ke Gianyar, Rumah Topeng dan Wayang Setia Dharma, topeng Balinya 50. Ya. Saya ke Sanur, ke Warung Pantantri, topengnya nggak nyampe 20. Itu warung. Warung. Ya. Tapi ada topengnya. Tapi ada topengnya. Ini jumlah yang nggak sama, nggak tetap, nggak konsisten. Kalau saya menyebutnya ini keberantakan yang indah.
Ya, dia kacau tapi saya senang. Kenapa senang? Kalau akademisi melihat sesuatu data itu yang agak berantakan dikit kan muncul masalah. Ya, ini langsung luaran ya, jurnal, HKI, paper, buku, segala macam. Akhirnya dari situ saya tergugah untuk, wah ini harus dirapikan. Ya, ini saya orang Bali, saya di bidang komputer, saya akademisi, saya researcher, melihat data seberantakan ini, wah ini saya bergerak untuk di sini. Kebetulan juga saya cari-cari penelitian yang mainan topeng sepi ya, sepi 5 tahun terakhir nggak nyampe 10. Ya, jadi 1 tahun itu belum tentu ada yang nulis tentang topeng. Wah saya merasa ini kesempatan, ini lapangan bermain buat saya yang ya saya bisa bergerak dengan bebas di sini. Jadi itu pengantarnya kok bisa bertemu dengan topeng. Keberantakan yang saya sukai. Gitu. Topeng Power Ranger ada nggak di sana ya? Topeng Power Ranger. Kalau di Setia Dharma, Pak, kalau di Gianyar, topeng Bali itu nyampur dengan topeng yang Nusantara. Jadi yang Jepang itu ada yang Kamen dari Rider Jawa, ada yang apa ya, topeng monyet. Campur-campur dia dengan kerajaan di Jawa itu ada nyampur di situ, di Setia Dharma. Itu yang Bali sekitar 50. Oke. Nah, waktu pertama kali Bapak terjun ke dunia ini, apa sih reaksi orang-orang sekitar? Reaksi orang-orang sekitar? Orang-orang yang mana dulu? Biasa aja gitu ya. Kalau kebetulan saya lagi studi di ITS Surabaya, baru selesai semester 1, promotor saya nanyain hal yang basic ya. Memang kenapa sih Pak dengan topeng? Mungkin searah dengan pertanyaannya ya Pak ya. Nah, saya menemukan sebuah potensi di topeng ini ya, yang mungkin teknologi terkini pun masih tanda tanya untuk ngadopsi topeng ini. Ya, kalau kita bicara topeng Bali, ya dia tuh bisa terdiri dari muka yang berbeda. Komponen yang berbeda, tidak harus sama, tapi namanya sama. Ya, saya contohkan Rangdo ya, Rangdo. Kalau yang kita kenal kan Rangdo lidahnya panjang, ya. Tanpa lidah pun Rangdo namanya. Ada api di kepalanya itu ya, menandakan dia lagi aktif mode sihirnya, ya. Tanpa api pun Rangdo. Nah, dia rambutnya panjang. Rangdo itu janda. Rangdo. Ya. Pelafalannya gimana Janda. Pak? Rangde apa Rangdo? Rangdo. Ya. Rangdo. Enggak. Nah, Rangdo itu janda. Ya, jadi ada bentuk manusianya. Ya, jadi ada bentuk nenek-neneknya. Ya, itu Rangdo juga namanya. Ada apinya Rangdo, rambutnya panjang Rangdo, enggak pakai rambut Rangdo. Banyak ini. Nah, tapi namanya sama. Nah, itu kalau di dunia komputer, di AI, di Citra, objek itu harus sama. Mobil bannya 4. Ya, ada pintunya. Kalau mobil bannya 2, kita pasti refleks, itu bukan mobil. Iya, motor. Iya. Ya, orang itu berdiri, duduk. Nah, seandainya ada yang hilang dari bagian orang itu bukan orang. Langsung dipotong seperti itu. Nah, kalau di topeng dia nggak bisa kayak gitu. Ya, itu baru segi kelengkapan bentuk. Ya, sekarang Rangdo Sanur, Rangdo Bali, Rangdo Gianyar, beda lagi. Ya, ada yang giginya 4. Yang giginya 2 juga ada. Rangdo juga namanya. Taringnya maksudnya ya? Taringnya yang panjang itu ada yang 4, ada yang 2, tapi itu tetap Rangdo. Nah, saya sedang dalam perjalanan mengeksplor ini. Ya, dalam mengeksplor ini. Kebetulan juga tren di AI itu 2023 ke sini itu memang sedang namanya domain generalisasi domain. Jadi bagaimana ngelatih misalnya detek gambar mobil, ya pakai gambar mobil yang ada untuk di masa depan bisa memprediksi mobil-mobil baru yang nggak pernah dilihat sebelumnya. Lagi ke arah sana trennya. Ya sekarang punya gambarnya Pak Reddy. Ya bagaimana mempredik Reddy 50 tahun lagi tanpa tahu Reddy 50 tahun lagi kayak gimana. Apakah sudah jadi debu ya? Gimana ya? Nah, kebetulan arahnya ke sana. Jadi saya berusaha menggiring itu, membawalah topeng-topeng ini gitu. Oke, sangat berat bahasannya ya. Ke Pak Made sekarang. Yeah. Pak Made, dulu kan Pak Made sudah berkecimpung di dunia musik tahun berapa, Pak Made? Dari anak mungkin sejak kelas 6 SD ya sudah senang saya.
Dari kelas 6 SD. Ya, Kalau- tapi mendengar bersimbung musik kan. Mm-mm. Nah begini kan kita paham tentang musik itu sesungguhnya kalau kita lihat kan ada dua cara. Aha. Satu bisa training dengan belajar secara sengaja. Kita bisa dengan disebut dengan kalau bahasa Amerika agak enculturation istilahnya. Begitu orang lahir mendengarkan musik, mereka peka tentang musik itu sudah tahap belajar sesungguhnya. Gamelan api jadi dan sebagainya. Bahkan dalam kandungan pun manusia itu sudah kita itu sudah belajar tentang musik. Kalau kebetulan ibu yang saya sebutkan tadi, ibunya mendengarkan musik. Jadi ya itu akan terbawa sesungguhnya. Dan ada yang mengatakan bahwa semua orang itu artis, betul, memang semua orang itu artis. Jadi setidaknya walaupun tidak ahli-ahli ya, ahli banget ya, tetapi begitu saudara menyanyi, sudah mencerminkan saudara mengenal musik. Apakah menyanyi atau mendengar suara dangdut atau musik jazz dan sebagainya, kemudian tangan bereaksi, begitu sudah ya itu kita sudah menikmati musik dan itu bagian dari pembelajaran sesungguhnya. Ketika istilahnya absorb ya, jadi kita menyerap sesuatu menyerap musik itu dari berbagai konteks gitu. Jadi kalau saya ditanyakan, memang sih intensnya saya belajar sejak SD. Jadi belajar di Banjar gitu ketika biasanya ketika odalan. Jadi secara langsung begitu ada kan biasanya sekegong yang tua-tua itu. Jadi yang sudah dewasa, maksud saya bukan tua, dewasa. Jadi mereka kan punya skill ini. Ya. Kebetulan ada yang tidak datang gitu, saya masuk sendiri. Ya tinggal meniru begitu aja. Jadi begitu. Itulah mulai belajar. Jadi saya kira semua sebagian besar oleh seniman di Bali itu mengalami hal yang sama begitu ya. Jadi bisa melatih secara sengaja dan kemudian tidak sengaja, yang istilahnya formal dan non formal kayak gitu. Jadi Pak Made spesialisnya untuk beberapa alat aja atau semuanya bisa? Kalau di STSI kebetulan kami dituntut untuk menguasai semua alat. Semuanya. Ya, dari kenang, gangsa dan sebagainya ya, yang umum-umum ya. Kita dituntut menguasai. Bahkan dalam satu semester itu kita diajar juga menari. Ya, sehingga karena kan musik dan tari itu kan tidak bisa dipisahkan oleh Bali ya, karena dia menjadi bagian dari yang terpenting dari sebuah kehidupan berkesenian di Bali. Jadi kita diajari menari untuk memahami tentang ya aksentuasi, aksen angsel gitu dalam bahasa Balinya. Aksen, kemudian tanjak. Nah biasanya tanjaknya penari itu seperti apa sebenarnya. Nah ini akan relevan dengan pengetahuan yang akan dibangun oleh mahasiswa itu ketika ia ingin mengkompos atau membuat lagu yang berhubungan dengan tari. Jadi semuanya ini harus dipahami sebelum mencoba meng-create atau membuat lagu gitulah. Jadi mereka harus paham dulu bagaimana gerakan tari itu seperti apa, dan karakteristik tari itu seperti apa, sehingga nanti ketika dia membuat lagu itu akan lebih mudah ya. Saya kira ya. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang lebih serius nih, Pak Made dan Pak Andika, yaitu dalam lagi ya Pak ya. terkait makna dan hubungannya musik dan topeng ini terhadap aspek kehidupan bermasyarakat ya. Yang pertanyaan pertama saya nih Pak Made tertarik adalah tentang gamelan. Apakah beda antara gamelan pertunjukan dengan yang dikhususkan upacara agama? Ada nggak perbedaan? Ini pertanyaan sulit sungguhnya. Kalau kita lihat, ya betul. Sulit. Yaudah kita pulang aja yuk karena sulit. Karena begini, dulu itu memang kita lihat gamelan itu spesifik. Jadi
Misalnya salah satu gamelan seronding yang ada di Tenganan itu dia hanya khusus digunakan pada saat ritual di desa Tenganan. Sekarang ini seronding hampir ditemukan di mana-mana. Jadi ada duplikasi sesungguhnya. Ada plus minusnya sih. Jadi sangat ya, tapi yang ritual juga yang betul-betul kesenian gamelan ritual juga masih banyak ya, terutama gamelan yang digolongkan gamelan tua. Itu biasanya keterkaitannya dengan ritual itu sangat kental sekali. Misalnya Gambang ya, kemudian saron atau gong luang, kemudian selonding, kemudian gener wayang, kemudian caruk ya, kayak gitu yang umurnya sudah tua disebut sebagai gamelan golongan tua. Akan tetapi gamelan yang disebut golongan madya seperti Semar Pugulingan, ya, tahu kan Semar Pugulingan ya, kayak gitu, kemudian gambuh dan sebagainya, dan gong gede dan sebagainya, itu juga lebih sering juga dipentaskan dalam konteks ritual. Jadi memang perbedaannya adalah satu, penempatan instrumen atau gamelan itu. Yang kalau konteksnya ritual pasti dia akan berbarengan dengan atau berkolerasi dengan rangkaian dari sebuah upacara. Kalau ritual ya, itu ada rangkaian dari sebuah upacara. Jadi ketika memulai pun ada bantennya gitu. Nah, itu nanti pertanyaannya Eva nanti. Pasti ada banten. Itu salah satu. Bantennya itu kalau sesuai dengan tingkatan karya juga, sesuai dengan ketekan upacara. Kalau tingkatan upacaranya gede, besar gitu ya, yang kata utama, di golongan utama, jadi bantennya juga akan lebih banyak gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi dia akan berkaitan. Kemudian kalau yang gamelan yang musik yang dimainkan untuk profan, pertunjukan dan sebagainya, juga ada ritual sungguhnya, karena kita percaya bahwa ritual itu adalah mengundang taksu, munang ya, memohon agar pertunjukan itu sukses, agar menarik dan sebagainya, itu tujuannya, agar selamat pada semuanya. Tetapi tidak dalam kaitan upacara. Jadi dia akan menjadi murni kepada untuk pertunjukan. Ya, tinggal itu banyak yang begitu juga sekarang hampir istilahnya crossing fungsional ya. Jadi misalnya saya sudah sebut tadi, misalnya selonding tidak hanya sebagai ritual, tapi sekarang selonding dimanfaatkan untuk seni pertunjukan untuk hiburan. Jadi dibuatkan diduplikasi, dibuatkan gending yang baru, kemudian ditunjukkan. Bahkan di dalam dunia akademik susah diisi dan pasal saya ini itu sangat lumrah terjadi. Kalau dari segi alatnya sama aja. Sama saja. Tapi diduplikasi itu kan di Tenganan itu alatnya dikhususkan. Ketika gamelan akan dipertunjukkan, gamelan tersebut ditunjukkan, ada serangkaian upacara yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi ditedunin dumun, dibantenin, baru boleh dimainkan. Yang dimainkan pun tidak sembarangan. Jadi orang khusus. Ya, jadi begitu. Banyak yang begitu. Beda dengan selonding yang kita punya di rumah atau dimanapun di sangar-sangar. Jadi tidak ada yang saya sampaikan tadi. Jadi main aja, siapapun boleh mainkan, siapapun boleh belajar. Juga dengan repertoarnya, gending-gendingnya, juga dalam konteks ritual itu spesifik dia. Misalnya, saya sebut tadi gambang ya. Ada satu gending yang hanya dipentaskan ketika uning ngiramin nak mati ini kan. Menyusun nak mati ya. Tahu. Iya, orang. Nah, namanya gendingnya alis-alis hijau ya. Khusus dipertunjukkan ketika ngiramin layon. Ya, itu dan tidak pernah dipertunjukkan di dalam konteks yang lain. Nah, itu salah satu bagaimana gamelan itu bukti bahwa gamelan itu masih kuat dengan aspek ritual yang ada di Bali itu sungguhnya. Pun demikian dengan gamelan yang lain ya. Tapi saya kira banyak yang masih gamelan lain seperti gamelan gong gede dan sebagainya, dia masih ada yang masih ya seperti yang saya sampaikan tadi, konteks ritual juga ada, dipertunjukkan juga ada gitu. Jadi sekarang ini sangat fleksibel saya lihat.
Nah, sekarang Oke. Eva kayaknya udah nggak sabar nih. Iya. Tanya tentang Banten itu. Iya. Silakan. Nah, menyambung dari pembahasan Bapak tadi kan gamelan itu dibantenin gitu ya atau Mhm. dikasih sesajen gitu Hmm. kan ya. Hmm. Apakah gamelan ini memiliki roh, Bapak? Nah, Oke. kalau kita nggak bantenin, apakah kita yang megambel jadi Kerauhan kerauhan gitu gitu kan kan ya? Iya. Ini pertanyaan bagus. Ya. Oke, begini. Kita percaya gamelan itu dibuat dengan proses yang sangat detail. Mm-mm. Satu, dewasa. Ini dewasa? Hari baik. Ambil hari baik. Iya. Itu tandanya bahwa kita ingin gamelan itu agar mempunyai kekuatan. Kalau kita bahasakan musisi dan gamelan instrumen itu punya chemistry lah, ada hubungan yang tidak kita lihat. Sama dengan pernah mendengar seseorang yang ada punya bantal guling yang tidak kemana-mana dibawa kan? Bisa tidur. Pernah lihat begitu ya? Biasanya anak kecil kan Iya. gitu ya. Kalau Sama udah seperti itu. Konteksnya sama. Padahal bantal guling itu diganti aja yang baru. Itu kan bahkan yang agak bau sih, masih disenangin sama. Instrumen juga seperti itu sesungguhnya. Jadi kita punya chemistry yang kuat. Nah, di samping memang tadi saya sebutkan proses pembuatan gamelan itu memang melalui beberapa serangkaian ritual. Satu, ketika gamelan itu mulai dibuat, dipilihlah dewasa ayu. Jadi hari baik. Oh, nggak sembarangan. Enggak. Oh. Itu dipilih hari baik. Kemudian begitu memulai, mereka pandai gong itu mengaturkan sesajen, ada pelinggih namanya, pelinggih di prapen itu mereka aturkan sesajen dan sebagainya untuk memulai pembuatan gamelan tersebut. Kemudian setelah selesai, kan di plaspas ini, kuning plaspas ya? Iya, tahu. Sama kayak bangunan yang Plaspas. baru itu, ya, Iya. gamelan juga begitu. Jadi di plaspas, kemudian kita disucikan lah. Intinya kan semua itu purification istilahnya, penyucian. Jadi gamelan itu di plaspas, kemudian dan orang Bali percaya bahwa gamelan itu mempunyai kekuatan, apalagi dalam beberapa lontar seperti Aji Gurnita, Perkempe dan sebagainya itu memang aspek-aspek filosofi tentang gamelan itu ada. Jadi setiap nada itu ada dewanya gitu. Oh. Ya, begitu. Nah, karena di catur muni-muni juga, catur Aji Gurnita, muni-muni Perkempe itu semua disebutkan bahwa gamelan itu memang punya kalau kita ini dewanya lah. Nah, dengan begitu kita percaya bahwa di samping memang sebagai kita kan saya sering melarang anak-anak atau mahasiswa atau murid-murid saya untuk jangan sampai melangkahi gamelan. Kan gitu. Oh gitu. Gitu kan ini pertanyaan muncul juga ketika saya mengajar di beberapa universitas di Amerika, di New Zealand dan sebagainya. Jadi mereka bertanya, kenapa saya tidak boleh set up itu gamelan? Iya. Kalau tidak ada penjelasan rasional, mereka tidak akan terima. Jangan sampai jawabannya nggak boleh gitu ya. Nggak bakal terima. Ya, makanya penjelasan rasional seperti itu tadi. Karena gamelan proses gamelan pembuatan gamelan itu melalui serangkaian ritual. Jadi kita sebagai orang Hindu percaya bahwa apapun yang kamu punya dalam hubungannya dengan kaitan kehidupan kamu itu selalu berrelasi berhubungan. Jadi baik dan tidaknya itu selalu berhubungan dengan apa yang menjadi menjadi bagian dari kehidupan Anda gitu. Sama juga dengan kan sekarang mobil juga begitukan sekarang kan? Iya, dibantenin. Ya, begitu. Mobil dibantenin. Biasanya ya. Apakah ketika kita ngawal nyupir kerauhan kan enggak juga kan? Ya. Nah, itu Jadi- nyambung ke pertanyaannya Pak. Apakah kalau tidak dilaksanakan terjadi sesuatu atau gimana? Kadang-kadang sih kalau di Bali nih pasti tetap dilaksanakan. Setiap 6 bulan kita mengenal tumpak kelurut ya, otonan gamelan ya. Oh, tonton gamelan. Ya. Lurut. Oh, baru tahu dong. Iya. Ya.
Jadi setiap sama dengan tebak kandang dan sebagainya tempat dan nah itu setiap 6 bulan kita ada ritual khusus atau upacara khusus untuk gamelan. Tetapi dalam keseharian pun kita sesungguhnya kalau kita misalnya memulai kegiatan bermain gamelan dan apa pasti kita toleransi sajian kecil lah dulu minimal canang gitu untuk memohon agar taksu dan sebagainya. Jadi memang ada di mana kondisi karena di Bali kita percaya masih keterikatan itu sangat kuat sekali. Itu yang kita percaya soalnya. Ya, betul. Percaya skala dan iskala ya Betul. Pak ya. Nyambung ke Pak Andika. Nah, tadi kan kalau sisi gamelan itu ada yang namanya sisi sakralnya, ada yang hiburan. Kalau sepengetahuan Pak Andika nih, ada nggak topeng yang memang dibedakan sisi spiritualnya atau dibedakan lagi tentang ini khusus untuk hiburan aja? Oke. Saya mungkin tidak bisa jawab harus bisa dong, harus bisa. Ini sudah terlihat sekali asam garamnya gitu ya. Saya kebetulan baru memulai nih, jadi jawabannya berdasarkan experience sama ini. Kalau tadi kita lihat di luar di stand itu, yang lebih banyak dipajang itu adalah bondres, topeng yang mukanya setengah itu, yang matanya berlubang setengah. Nah itu topeng yang menggambarkan kehidupan bermasyarakat. Jadi ada yang cungih, ada yang matanya besar, segala macam, ada yang setengah, ada yang full juga ada. Jadi biasanya materinya ringan, banyol, lucu, menggambarkan kehidupan sehari-hari. Dan yang cukup populer adalah si kucing merah, barong. Kucing, baik, kucing merah, cat, barong cat, kucing. Iya. Iya. Barong cat kucing. Saya baru tahu sejak nyemplung di sini, barong itu cat ya, yang barong cat itu ada saudaranya. Siapa saudaranya? Gajah, babi, ya, dan hewan-hewan hutan itu, ya, yang ternyata ketika saya mempelajari, ternyata dia adalah pelindung hutan. Si barong ini, pelindung hutan. Jadi mungkin agak kontra kali ya, kita setahun orang Bali, orang Hindu pasti menyembah gitu kan, ya berbakti gitu, ada barongnya. Tapi kita buang sampah sembarangan, ya plastik, ya cemari lingkungan. Entarnya mau bakti muka barongnya. Jadi agak kalau tahu makna begitu, jadi semakin tergugah lah diri ini ya sebagai orang Bali. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi yang biasa, yang komersil, komoditi, itu biasanya dari keluarga bondres karena dia adalah menggambarkan kehidupan bermasyarakat. Dan yang cukup fenomenal barong ini, ya dia sudah jadi ikon di mana-mana, jadi pertunjukan seni di Uluwatu, sering dipentaskan sama kera kecil, ya kera kecil. Atau barong-barong yang habis di jalanan itu apa namanya? Barong bangkong. Ya, itu dia sebenarnya satu klub ya. Satu kelompok. Ya, nama lainnya Banaspati Raja. Ya, Raja Hutan sebenarnya si barong ini. Dan lanjut dikit tentang barong, kenapa dia sering dipasangkan sama si Rangde? Karena lawan kan? Janda. Ya, janda dari sebuah desa, nenek sihir ini. Nah, itu konsep Bali yang balancing, seimbangan. Jadi orang Bali, orang Hindu itu tidak melihat sesuatu yang buruk itu harus dihindari, tapi baik dan buruk itu selalu ada. Ya, kita nggak bisa baik-baik terus tanpa menghindari 100% buruk, hal buruk. Ya, kita tidak bisa putih terus, tidak melihat yang hitam. Nah, barong dan rangda ini kan menari biasanya ya. Ya, rangdanya gini-gini. Ya, barongnya gitu dia biasanya. Itu sebuah konsep balancing. Lalu di pengalaman perjalanan saya, ada yang tidak boleh difoto, Pak. Ya, ada yang tidak boleh difoto. Jadi saya bertemu seniman di Gianyar, di Masubut, putranya Pak Wayan Muko, ya generasi ketiga maestro pemahat topeng. Jadi ini 3 generasi pemahat topeng di Masubut. Saya nanya lagi ke Pak Kemang Bagus ya, jadi putranya. Beli, di mana lagi Tiang bisa nyari topeng? Tiang udah ke Museum Bali, Tiang udah ke Rumah Topeng Wayang Setia Dharma, Tiang udah ke Sanur, Tiang udah ke pinggir jalan Sukawati bahkan ya, nyari di arsop itu ya, warung itu ya, toko-toko itu, kesenian itu.
Dan jawaban Beli Komang itu menggelitik saya. Ampun, habis nih kau Beli. Dah, kok habis gitu? Ya, di mana lagi yang bisa nyari topeng? Dimanapun di Bali saya akan cari. Saya butuh datanya. Saya ngumpulin dataset. Ya. Punten wenten nih kau Beli. Sami tempat yang Beli datang itu aja yang boleh difoto. Nah. Ya, jadi kalau kita misalnya ke tempat yang cukup banyak diketahui orang ya, Pura Payogan Ketewel. Ya, di Pura Payogan itu ada koleksi topeng juga, ada barong juga, ada rangdo segala macam ya, sering dipentaskan. Itu pura cukup besar di pertigaan Ketewel itu nggak boleh difoto. Ya, nggak boleh difoto. Di Puri Agung Belah Batuh nggak boleh foto juga. Ya, nggak boleh foto. Jadi ada memang yang disucikan, dipercaya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Made, sudah diupacarai, ya kita memiliki kepercayaan seperti itu. Difoto pun nggak boleh. Ya, ada yang memang sudah dibuat khusus untuk dipajang di rumah topeng dan wayang, diperjualkan di PKB. Itu sederhananya tanda kutip ya, kayu mecat ya. Jadi ya dia dibentuk sedemikian rupa, diwarnai menyerupai topeng Bali itu. Itu yang dalam perjalanan tiang selama ini sih terkait ada yang bisa diperjualbelikan, ada yang memang dipercaya untuk disucikan. Dan nyambung sedikit pengalaman bersama seniman topeng mirip seperti gamelan tadi yang bikinnya harus pakai duase, diaturkan Banten dulu. Nah kalau seniman itu dia pakai mood. Beli Komang ini, ya pernah yang datang ke sana untuk wawancara, ditaruh nggak mau paralel nopeng sambil jawab pertanyaan. Padahal saya nanyanya simpel-simpel, ditaruh. Kan saya agak sungkan ya. Beli, lanjut ampun mekarya yang santai-santai niki. Oh tan, taruh. Ya, tanya lagi, kapan dados yang mriki malih gitu. Nggih, benjang dados, benjang tiang tan kenten tan mekarya. Kok gitu Beli gitu. Ya nggak mood bikin topeng. Ya, jadi seniman itu kerjanya pakai mood ternyata. Ya, sesuatu yang baru dan wah bisa begitu gitu ya. Dan juga ada hal unik. Jadi kayu topeng ini berdasarkan pengalaman. Seniman itu bisa tidak tahu dia akan bikin apa. Ketika di awal itu bikin pondasi lu ketak ketok setengah jadi. Ini bisa jadi rangdo. Jadi nggak dari awal, ini rangdo gitu. Nah, harus jadi sketch gitu ya. Ya, jadi dia bikin aja dulu, nggak tahu jadi apa. Ini jadi begini gitu. Jadi ada semacam taksu dirasuki orang gitu ya. Wah serem ya dirasuki. Ya. Dan kayunya juga nggak sembarangan. Ya, ada kayu-kayu khusus yang bisa dipakai. Dan saya baru tahu itu karena ada yang setengah jadi, saya tanya, ya Beli ini topeng apa nih? Nggak tahu gitu ya. Konden lah gambar nih kok. Terus ngenten, ya benjang malih jumunin gitu. Jadi dia menceritakan bahwa pasti setengah perjalanan, kalau dari masih gelontongan itu dia nggak akan tahu itu jadi apa. Kerjakan setengah, mungkin nunggu mood, nunggu puasa, nunggu inspirasi macam-macam. Ini jadi ini. Nah, gitu. Itu untuk dijual loh. Untuk dijual pun begitu serius dan sakralnya ya. Gimana yang untuk memang ditaruh di pura tentu membutuhkan lagi keseriusan lebih. Jadi sering perjalanan waktu mencari dataset banyak hal-hal mencengangkan ya. Mencengangkan. Gitu. Yang cukup bikin merinding atau tiang di Museum Bali. Museum Bali tiang dapat lagi-lagi nih rangdo ya. Lidah panjang udah kepeh-kepeh gitu ya. Udah luntur segala macam ya, terkelupas. Itu saya foto biasa Pak, pakai HP. Kan bikin data ya, foto random. Datanglah petugas museumnya. Wih, tumben keluar lagi. Saya dengar omongan seperti itu. Ada orang. Ya, Nah, petugas museum. Tugasnya, Pak. Tumben keluar niki. Nggih, Bu. Bingung respon apa ya? Kenapa, Bu? Betul niki kalau belinya nggak ke sini, niki nggak keluar dari lemari. Ya, langsung kesiang ya. Iya. Kalau saya tidak ke Museum Bali, si topeng ini tidak akan keluar dari lemari. Iya. Nanti teman-teman isi background sound-nya horor nanti. Ya, terus saya menggali info kenapa begitu. Nah, punya usut. Ternyata Museum Bali ini menampung alumni pura. Wow. Jadi topeng-topeng yang awalnya dia di pura,
udah kepeh dikit, udah patah, udah catnya luntur, nggak dipakai, dia akan dipindahkan ke Museum Bali untuk jadi pajangan dan Oh, edukasi. lulus Iya. di pura itu. Termasuk yang tanda kutip ampuran Ki, dicuri. Oh. Ya, jadi ketika topeng itu ada yang dipaling karena ada perhiasan ya emas segala macam berlian itu, Pratimonya. ya pratimonya itu kalau dicuri dan dijadikan bahan bukti, tempat mendaratnya adalah di Museum Bali untuk edukasi. Oh. Ya, jadi secara nggak langsung saya sudah memegang 380 topeng dengan berbagai masa lalu. Dapat pewisik nggak habis itu? Nah itu syukurnya badan sing panas-panas, film gitu enggak, masih sehat, seger-oger gitu. Ya dan banyak cerita lain juga. Ya sembari mengeluarkan dari lemari itu Pak, sembari mengeluarkan itu. Petugas museumnya bilang gini, Pak tunggu bentar nggih, niki sulit dikeluarkan. Berpikir, kan benda yang masuk ke lemari kan tidak mungkin lebih besar dari lemarinya. Ya, harusnya kan yang di lemari keluarkan tarik aja atau ditarik. Dan saya dengar suaranya protok. Tikus kayaknya tuh. Iya. Saya jangan sebentar Pak, niki sulit dikeluarkan. Hidup Berpikir topengnya, ya. Pak. Ya, waktu itu dia nggak dikasih untuk melihat langsung lemarinya. Jadi saya menunggu di sini, lemarinya kayak semacam di belokan itu. Saya minta nunggu di sini. Pak, jangan diko. Oke, saya menghargai kan. Jadi saya berdiri di situ. Saya dengar suaranya. Tok. Pak, tunggu bentar Pak, niki sulit dikeluarkan. Dan itu kepala barong segede ini badan saya ini. Barong. Ya, barong yang utuh. Itu katanya sulit dikeluarkan. Ya, itulah pengalaman saya. Oh, nggak kebayang jadi petugas penjaga museumnya ya? Iya. Setiap hari diganggu sama topeng-topeng yang hidup. Oke lanjut Eva, banyak banget pertanyaannya dari Eva ya. Oke, mungkin ini ke Pak Made. Nah, sebenarnya itu musik dalam pertunjukan topeng itu perannya seberapa besar sih, Pak? Musik dalam pertunjukan topeng ya. Iya. Jadi dia hanya sebagai pengiring. Jadi ya musiknya itu menyesuaikan dengan pengadegan topeng. Nah dalam topeng panca biasanya itu kan urutannya adalah pertama penglemar istilahnya. Jadi hanya tarian saja, tidak ada vokal, tidak ada dramatik, tidak ada. Kemudian pengucapan apapun tidak ada. Contohnya adalah topeng keras dan topeng tua. Dia disebut sebagai topeng penglemar sebagai pembuka ketika pertunjukan topeng itu dimulai. Jadi setelah itu, ini musiknya juga seperti itu. Jadi musik itu istilahnya akan mengiringi gerak, musik itu di-guideline oleh atau dalam hal aksen, kemudian dalam hal dinamika itu di-guideline oleh penari topeng. Jadi ketika penari topeng akan misalnya membuat gerakan angsel, ya ditandai pertama oleh kemudian dari penari topeng dengan movement tertentu, dengan gerakan tertentu. Kemudian transformasinya adalah ke tukang kendang sebagai dinamikanya. Jadi pemegang dinamika, pemurba irama istilahnya dalam musik, dalam gamelan dia pemurbanya apakah akan istilahnya ngumbang, dikeraskan atau diisapkan. Nah, kendang ini berkoneksi dengan berinteraksi dengan penari. Kemudian baru ditransformasi ke pemain yang lain. Jadi intinya musik itu dalam konteks tari topeng sepenuhnya mengikuti apa yang dilakoni oleh penari. Jadi, nah apalagi di dalam misalnya setelah topeng penglemar itu biasanya penasar wijil atau wayahan atau cenikan. Nah juga demikian. Jadi gamelan itu tetap berorientasi pada apa yang dilakukan oleh penari topeng. Begitu hubungannya seperti itu. Nah itu tadi soal maknanya ya banyak banget yang kita nggak tahu.
gamelan ternyata banyak jenisnya ya. Nah, Iya. sekarang kita masuk ke obrolan yang berbeda lagi tentang mengkonekkan semuanya dengan generasi muda nih. Oh, iya. Pak Made, itu kan sangat susah sih, terutama bagi teman-teman yang jarang ke Banjar seperti saya mungkin ya. Ya, saya juga. Iya, jadi nggak tahu gamelan itu gimana, jenisnya apa saja. Nah, kita kan tahu di sekarang ini kan Pak Made dan Pak Andika kan semua yang hal-hal yang berbau dengan tradisional itu kan mulai meredup ya. Dan tergerus dengan sosial media, TikTok dan lain-lain. Semua asik joget TikTok daripada mukul gamelannya. Nah, apa sih tantangan terbesarnya Pak Made dan menurut Pak Made dan Pak Andika ya, untuk agar tradisi ini tetap eksis di kaula muda saat ini? Tiang kira justru yang melihatnya persoalannya agak berbeda. Mohon maaf. Justru saya lihat geliatnya lebih bagus saat ini daripada zaman saya. Oh ya, Ya, gimana perbedaannya itu Pak Made? satu karena ada sarananya cukup saat ini. Dulu kita belajar gamelan hanya di Banjar. Dan itu pun gamelan tertentu saja. Jadi memang dan itu tengah-tengah kan Banjar biasanya itu. Ya, kan begitu, agak susah kita belajar begitu. Jadi apa namanya? Ketika kita pernah saya ketika siang-siang ketika apa namanya datang dari sekolah itu kita main gamelan rame-rame sama anak-anak itu sama anak-anak yang lain itu kan ada orang tuanya, woi Pasti gini Pak Made ya, sing tadi gitu kita nyan gitu. Belum gamelan tuh, dia kalau main gitu. Kemudian pernah saya disiram juga karena disiram karena bertengkung karena main gamelan dia datang kita keluar pergi terus datang lagi mungkin karena saking marahnya kita disiram. Nah begitu pengalaman saya dulu mungkin barangkali ada orang-orang lain juga merasa. Nah sekarang ini kan berbeda. Satu sekolah sudah memfasilitasi itu kan dari TK bahkan. Di TK itu bahkan ada gamelan, bahkan dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler ya, sekalipun tidak kurikulum ya, kurikulum di utamanya, tapi ekstrakurikuler minimal. Setelah itu di SD juga begitu, ada di pemerintah terutama yang lihat adalah pemerintah sekarang saat ini sangat concern dengan itu, hampir ada PSR Pekan Seni Remaja itu. Anda tahu nggak, Pekan Seni Remaja itu setiap tahun difasilitasi oleh pemerintah untuk menggali seniman-seniman muda. Ada lomba genir wayang, lomba beleganyur, lomba rindik dan sebagainya, ada tarik dan sebagainya. Itu kan salah satu, dulu tidak ada seperti itu. Kita belajar aja main gitu. Nah sekarang sudah dimulai difasilitasi. Bahkan gamelan itu tidak hanya ada di Banjar, tapi di Sanggar juga ada. Bahkan kelompok pribadi seperti di Merajan juga ada gamelan. Jadi saya katakan itu pertama fasilitas banyak. Fasilitas banyak. Dengan demikian memudahkan mereka atau memfasilitasi mereka untuk keinginan belajar sangat mudah sekarang. Kemudian pemerintah juga mendukung. Pun sekarang ini gamelan bisa dinikmati, ditonton di mana saja. Ya, Dulu tidak. Dulu tidak. Hanya di Banjar dan Ya, pura-pura. sekarang dengan HP kita yang kita nonton apa saja tentang gamelan juga bisa. Bahkan kita belajar di tutorial juga ada sekarang. Kan? Ya. Itu kan cara yang memudahkan untuk belajar. Kemudian apa lagi? Sudah aplikasi sudah tentang belajar gamelan juga banyak sekarang. Kalau saya di sana untuk aplikasi untuk membuat komposisi juga ada sekarang. Aplikasi tinggal nyelepin dan sudah jadi bisa dengar. Jadi menurut saya memang tantangannya saat ini adalah soal kuantitas sudah. Artinya banyak yang bisa difasilitasi. Namun tantangannya adalah soal kualitas saja sekarang. Bisakah kita mempertahankan kualitas tradisi kita di tengah gempuran global? Itu pertanyaan. Sebab kita kan tidak bisa menghindari
konteks global ini kan itu sudah terjadi ketika zaman kolonial di Bali ini terutama ya. Jadi ketika colonialism itu ke penjajahan Belanda pada yang kita pahami menjajah 350 tahun yang lalu, 30 sekarang. Dia menjajah selama 350 tahun, banyak hal yang mereka bawa sungguhnya dalam konteks berkesenian. Misalnya banyak musik barat juga berkembang pada saat itu ya, karena dibawa oleh misionaris mereka. Jadi kemudian banyak orang terutama di Bali Utara ya, karena kan pusat kota kita dulu kan di sana di Buleleng. Jadi banyak yang bisa belajar mainkan instrumen musik barat gitu. Nah kemudian setelah itu masuknya scholarship scholars sarjana. Yang salah satunya Colin McPhee ini salah satu juga yang saya lihat sama Panda Mitibus. Iya. Kemudian ada Yakuns dan sarjana yang lain, kemudian Michael Tenson, Win Vitali namanya, atau namanya Michael Buchan ya kayak begitu-gitu dia. Kemudian Ening McGraw, dia tidak hanya menggali apa yang kita punya, tetapi dia sebetulnya beri. Jadi banyak pengaruh-pengaruh musik-musik Bali Barat itu yang mereka bawa yang akhirnya bisa menjadi pengembangan dari musik kita di Bali. Makanya saya bilang bahwa konteks global itu ada plus dan minusnya. Ya minusnya pasti ada. Ya kita menganggap bahwa kenapa musik kita dikomersialisasi banyak. Tidakkah misalnya auranya akan luntur dan sebagainya, kekhawatiran seperti itu. Jadi memang betul ada kekhawatiran seperti itu, tetapi jangan lupa bahwa kita menjadi bagian dari dunia yang sungguh informasinya cepat, kemudian teknologi juga cepat gitu. Jadi kita sebagai seniman kreatif ya kita harus mencoba untuk mengikuti itu, bukan mengikuti ya, tapi larut di dalamnya sebagai sebuah ini kan musik itu peradaban dunia semuanya. Jadi musik itu ada di mana-mana dan sebagainya. Itu. Iya. Kalau menurut Pak Andika nih, dari sisi Pak Andika. Apa tadi? Main TikTok. Tantangannya. Main TikTok. Iya. Tantangannya gimana anak muda itu udah mulai sirna dalam melestarikan budaya Bali. Sebenarnya kalau menurut saya, menurut yang Bali itu unik ya. Unik itu dalam artian kalau dari segi topeng, objek topeng, sebenarnya kita sudah tidak bisa lepas ya. Kita di dalam 1 tahun itu odalan di pura ya. Bahkan kita tuh apapun profesinya, mau lagi sekolah, kuliah, udah kerja. Kalau lagi di Bali, kita bisa dimaklumi untuk tidak sekolah, tidak kuliah, tidak kerja. Demi ngapain? Ke pura. Ketemu topeng tadi kan. Dalam artian dalam satu siklus tahun itu kita yang ada di Bali itu dimaklumi, mau bosnya orang Bali, mau bosnya bule, kita kerja dimanapun ya, sektor apapun. Kalau kita Pak yang izin enten odalan itu tidak akan ditanya barongan ecen semua rangdon ecen bakti gitu. Nah, ada ya, jadi sudah nggih ya cuti. Ya, cuti orang Bali lebih banyak daripada orang yang lain. Itu istimewanya kerja di pulau ini. Nah, kalau Tiang melihat ini kan ranahnya ke eksistensi ya. Jadi ada pergerusan gitu kan ya, sebuah kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih asik ya, menggeser gitu. Kalau saya meninjaunya sih dari pelajaran waktu SD, catur guru. Ingat nggak catur guru? Guru Rupako Swadhyaya. Ya, itu ya. Nah, itu ya. Kalau guru pertama kan orang tua. Ya. Bagaimana barong topeng ini tetap eksis dari manusia itu lahir, faktor orang tua berpengaruh. Mau nggak orang tuanya minimal lah odalan ngajak ke pura. Kadang kan jumah gen ngoyong nyaman ngeling panake di pura. Nah, nggak ikut ke pura. Ya itu dari kecil ya. Nah, tadi bok halin mulai misalnya datang waktu sembahyang aja.
Ya, Pas habis pentas. ngetis sirte pulang. Mulai. Lalu ada pentasan barong. Mulai petang nyenan mulai. Nah, itu faktor orang tua. Wah. Yang kedua faktor guru di sekolah. Ya, ini udah termasuk pendidikan, institusi ya mau nggak menyertakan muatan lokal ya. Jadi nggak hanya bahasa Bali aja. Ya, bahasa Bali ngomong di Banjar, ngomong di tongkrongan pasti bisa, apalagi bahasa kasar kan. Sambil main Mobile Legend juga bisa belajar bahasa Bali. Jadi usulannya ada Balinese Day gitu ya. Ya, muatan lokalnya jangan hanya bahasa Bali, tapi objek kebudayaan ya, jangan hanya bahasa Bali sambil di Banjar. Gini-gini juga bisa bahasa Bali. Nah, yang ketiga nih yang paling, kalau opini saya pribadi, ketiga nih yang paling. Ya, mau nggak pemerintahnya ikut turun tangan? Guru ketiga, guru pemerintah. Apa nama guru pemerintah? Berswadaya. Swadaya ya. Swadaya. Pemerintah. Karena kalau kita berkaca dari negara lain ya, yang budayanya tidak lepas dari kehidupannya. Sebut negara apa? Jepang, Malaysia. Mengapa mereka sampai besar pun Upin Ipin, sampai besar Naruto? Karena dari kecil Pak dijadikan idolanya. Ya. Di Indonesia kan ada Pak, Adi Sopo Jarum. Ditolongin di. Mengapa orang-orang di luar sana di Jepang sampai gede pun masih pokoknya lihat Naruto gitu ya. Mengapa orang Jepang sih yang paling kuat ya. Belakangan Malaysia menyusul ya dengan Upin Ipin itu kan. Mengapa? Karena dari kecil dijadikan idola. Ya, itu mengapa bisa dari kecil dijadikan idola? Ini sistem. Ya, ini sebuah sistem yang dimana sistem ini ya kalau saya rasa ini di tangannya pemerintah. Ya, harusnya dari kecil itu dipupuk bagaimana anak TK tontonan TV-nya yang Bali-Bali. Ya, jadi bagaimana ketika nanti waktu SD tontonan TV-nya masih yang dari pulau sendiri, dari negara sendiri. Itu udah di luar ranahnya orang tua di rumah, itu udah di luar ranahnya guru di sekolah, Pak. Nggak bisa tuh orang tua dan gurunya di ranah itu. Kalau dipikir benar sih ya, karena anak sekarang nontonnya apa? Cocomelon kan. Nah, itu menurut yang itu ranahnya si guru ketiga, ranahnya pemerintah. Sedangkan di Jepang sangat strict ya. Pokoknya filmnya itu ya film yang dibuat di sana. Ya anime-anime di sana, kartun-kartun di sana. Malaysia sudah mulai begitu. Ya mungkin melarang atau restrict atau membatasi yang dari luar, Amerika segala macam orang. Pokoknya dari kecil nontonnya Upin Ipin. Ya ayam goreng Kak Ros. Sedap. Sehingga nanti ke bawah lah itu. Jadi mereka tuh masih ini pahlawan saya waktu kecil. Bahkan kalau kita ya generasi 90-an, Bapak generasi 90-an juga. Ya kalau sekarang ditanya idola siapa? Power Rangers. Ultraman. Tontonannya waktu kecil, waktu dulu. Ya Ultraman, Power Rangers, Shinchan, Digimon, Pokemon. Iya, Pokemon. Kalau ditanya sekarang usia 20-30 masih suka nggak? Nggak suka. Sukanya apa? Blackpink kayaknya. Blackpink. Luar negeri juga. Nah itu, jadi kalau ditanya itu dari mana? Itu sebuah sistem. Itu menurut yang itu dari guru ketiga. Ya, guru ketiga. Jadi untuk melestarikan ini, eksistensi ini kita harus jalan bareng-bareng. Nggak cukup dari kita sendiri Nggak ya. bisa. Kalau orang tua sudah edukasi, guru pendidikan sudah oke, TV-nya dibombardir siaran luar, nggak bisa. Tiang akademisi capek-capek bikin aplikasi, bikin ini itu ya canggih-canggih AI gitu. Dari kecil sudah tidak dibiasakan, iya nggak bisa juga. Mental lah karya-karya akademisi ini, karya-karya dosen ini hanya ya tidak mau terserap. Itu kira-kira. Butuh dukungan dari semua pihak ya. Butuh dukungan. Yuk Eva, silakan. Itu tentang Coachella. Oke. Pak Andika, misalkan nih kita membawa topeng Bali di Coachella, kira-kira ini sebuah mimpi atau bisa jadi kenyataan? Nggak cuma topeng aja sih. Kalau menurut Pak Made, apakah topeng dan gamelan Bali bisa tampil di panggung internasional seperti Coachella? Seperti Mana itu? Jadi itu kayak konser prestisius yang ada di luar sana yang tiketnya bisa puluhan juta. Share luar negeri Pak, intinya Pak. Bisa nggak? Di luar negeri. Bisa nggak tampil musik tradisional gitu ya? Sama topeng? Itu sebuah mimpi atau bisa jadi kenyataan, Bro? Bisa saja. Itu sudah terjadi sesungguhnya. Tapi tidak seprestisius yang Coachella gitu. Tapi saya beberapa kali tahun 96 pertama ke luar negeri itu di Eropa. Kemudian di tahun 99, kemudian setelah itu di tahun 2007.
Nah, saya melihat memang ada beberapa yang gedung-gedung yang prestisius di concert hall itu yang digunakan di Eropa itu untuk pertunjukan gamelan Bali. Tidak hanya gamelan tapi memang ada tarinya. Itu memang secara spesifik sebagai penghargaan terhadap kesenian tradisional. Bahkan itu kan kalau kita lihat bagaimana pengalaman tahun 1967 itu, bahkan gamelan kita kan sudah keluar negeri seperti zamannya Pak Soekarno itu. Sudah tampil biasa di Prancis, di Amerika, sudah biasa tampil di sana. Itu tandanya bahwa memang sudah terjadi, walaupun tidak seprestisius yang Coachella ya. Mungkin jadi Pak ya. Ya pasti kalau kita bisa. Dan ini belakangan kan ada satu grup yang namanya Samsara. Disadari oleh sutradara terkenal itu, saya lupa namanya. Mereka pentasnya di beberapa negara, di Australia, di Singapura, dan diorganize dengan sangat apik seperti pertunjukan kayak artis terkenal begitulah. Mereka dispesifikan, kemudian harga tiketnya juga lumayan. Itu kalau kita mau sungguhnya, tapi kita perlu semacam apa ya? Kalau yang penjual kecapnya harus bagus juga gitu. Penjual kecapnya. Ya, kira-kira kecapnya harus nomor satu. Oh. Ya. Itu promotornya harus kuat juga gitu. Penjual maka saya bilang penjual kecap. Sebab potensi itu ada, tetapi tinggal kita membuka linknya seperti apa, atau siapa yang mestinya harus dilibatkan. Sebab berapa pertunjukan yang cukup prestisius yang cakupan internasional sudah terjadi. Tinggal kita sekarang apakah kita hanya mengandalkan mereka saja untuk sebagai pionirnya, atau kita harus berbuat seperti itu. Bisa saja dari kita manajemen, kemudian kita bawa pertunjukan gamelan dari Bali, kemudian kita bawa ke luar negeri untuk kita perkenalkan ya, atau kita sedianya promosi, kemudian kita agar masyarakat dunia itu tahu bahwa ini gamelan itu ternyata begini. Ya. Ternyata memang musik ini punya bernilai dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di konser kan sangat berbeda kasusnya dengan konser-konser yang memang artisnya terkenal kayak Michael Jackson kayak gitu-gitu kan, tanpa di move pun orang-orang akan pasti akan berduyun-duyun untuk menonton. Nah, dan itu memang boleh bermimpi kok, boleh bermimpi untuk itu. Dan itu pun walaupun mimpi itu sudah terjadi walaupun skupnya kecil. Ya, kalau kita ingin besar ya bermimpi yang lebih besar lagi. Ya. Mari kita tidur bareng. Mari kita tidur bareng. Menurut Pak Andika gimana nih, mimpi atau bisa jadi kenyataan? Kalau pengalaman Tiang kemarin ke Gianyar nih sebenarnya bule-bule ke Bali itu banyak yang nyari topeng, Pak. Ya, jadi bahkan PO. Iya, beli komang tuh cerita, Pak, lagi I will come lagi 3 bulan gitu ke Bali, bikinkan topeng. Ada yang sampai request seperti itu dan baru saya tahu begitu. Berarti kan sebenarnya kalau di topeng itu sudah bukan sesuatu yang unknown gitu ya, bukan sesuatu yang baru atau bukan sesuatu yang aneh di orang-orang luar negeri. Ya, dengan membawa image-nya barong yang paling laris sih, Pak. Jadi kalau bule itu ke sini itu dia akan beli topeng barong itu yang merah itu yang paling ikonik ya. Bali banget itu. Nah, dia akan rela mesen jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelum dia datang ke Bali. Nah, itu sudah menjawab kalau topeng ini ya sebenarnya sudah go internasional ya, sudah sangat di luar. Dan sekarang seperti yang tadi Pak Made sampaikan juga, sekarang kita mau yang mimpi yang kecil apa mimpi yang besar, dan di sini tentu butuh dukungan semua pihak. Kalau mau meningkatkan dari segi kuantitas, ya berarti kan nih pemahat topengnya harus banyak, harus ada pemahat topeng yang stay di luar negeri, ya harus dilatih dari kecil. Ya bakat-bakat itu kan selalu ada di Bali, sing marah nyemak tiuk, nyemak kayu. Ceder jadi. Dimarah sama orang tuanya. Udah nyemak kayak gitu. Mat aku jangan limone lah. Iya, benar-benar. Nggak jadi ya. Gitu sih kalau menurut saya potensinya
Ada, cuma sekarang kalau kita mau bergerak ke arah sana ya butuh dukungan, butuh kerjasama dari semua pihak. Seniman topeng jalan sendiri nggak akan. Akademisi jalan nggak jadi akan apa-apa gitu. juga. Nggak ada ya. topeng dong gitu Iya, ya. jadi saling kejengklok jalannya, jalan di tempat jadinya. Gitu kalau Gitu. menurut ya. Oke, nah menurut Bapak nih, kira-kira kalau misalkan topeng Bali ini bisa berbicara gitu kan ya, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh si topeng untuk dunia hari ini? Atau kita persempit lagi deh Kita untuk generasi berimajinasi muda deh. Iya. Kalau topeng bisa ngomong, gitu. mau Iya. ngomong apa? Ya. Mungkin ke kamera. Ini kayaknya akan banyak ditutup, di crop, di sensor kali ya. Hai, aku topeng gitu. Kalau lihat dari segi perannya ya, mereka itu kan sebenarnya semua mewakili sesuatu. Dalam Marsa Wijaya itu seorang pangeran kerajaan. Jauh itu prajurit. Ya, Bonres itu masyarakat. Barong itu pelindung hutan. Rangde itu janda dengan kekuatan magisnya dikaitkan, disimbolkan dengan yang kejahatan atau yang keburukan gitu, yang hitam, yang gelap. Kalau bisa ngomong tentu pasti mereka akan berada di ranahnya masing-masing ya. Contoh paling terbayang sih, Barong itu pasti akan bilang ya, kamu nyembah aku, habis ini beli aqua plastik, kamu buang sembarangan. Itu kamu melihat aku ini sebagai apa sebenarnya? Ya, aku ini pelindung hutan. Ya, pelindung hutan. Ya, kamu nyembah aku, kamu keruk nikel. Wah, merembet nih, Tolong merembet nih, dong. Ya, tahu lah, kamu nyembah aku, hutannya dibabat, ya sawah di Bali dijual, dijadikan apa? Ruko, Villa. beach Villa. club. Gitu ya. Tit. Nah, ini sebenarnya kita gitu menyembah beliau ini tanpa memahami maknanya. Nah, itu juga menjadi tantangan usaha-usaha pelestarian, Pak. Jadi judul skripsi ya, animasi 2D topeng Bali untuk ini. Yang diangkat apa? Pixel topengnya, visualnya. Ada mata, ada kuping warna merah, wajahnya begini. Maknanya tertinggal. Ya, bahwa dia itu adalah pelindung hutan. Ya, bikin aplikasi, ya, AR, VR. Yang diangkat apanya? Pixel topengnya lagi. Jadi kan warnanya merah, ya bentuknya harus begini, segala macam. Itu yang terangkat. Tapi makna historisnya, siapa yang bikin, ya apa makna di balik itu tidak ikut diangkat. Nah, jadi kalau sekarang lagi tren pelestarian objek kebudayaan gitu ya, patung, candi, segala macam itu. Nah, pesan-pesan buat generasi muda, buat sesama rekan akademisi. Jadi jangan sampai hanya mengangkat pikselnya saja, mengangkat kulit terluarnya saja. Maknanya dilupakan. Ya, bikin aplikasi pendetek canang gitu. Mendetek canang Yang baik. terangkat apa? Kemang rampi hijau. Iya. Iya, ini Pacah merah. Pecah Ya. merah, putih Iswara Timur. Iya. Sampai situ saja. Tapi untuk apa canang ini, kapan digunakan, itu tenggelam. Fokusnya malah ke pikselnya, malah ininya. Ya, padahal itu harusnya maksudnya perlu dikaji lebih dalam lagi. Sehingga usaha-usaha ini entah bentuknya aplikasi, entah bikin buku, entah apa, mengangkat full keseluruhan sampai ke maknanya. Jadi kalau Barong bisa ngomong, Ya, jangan buang sampah sembarangan. jangan hanya puja aku, Ya, hutannya dihabis. Nanti dia jaga apa, Pak? jaga juga lingkungan gitu ya. Gitu. Kalau singkat saja nih dari Pak Made gimana? Kalau gamelannya bisa ngomong juga. Kalau gamelannya bisa ngomong, apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau gimana caranya jawab itu? Ya. Sulit pertanyaannya. Ya, karena begini kan kita akui di Bali ini, terutama di Bali Gatnang Gamelan ya, kita sangat memahami bahwa eksistensinya sudah cukup bagus dan berkembang dan sebagainya. Tetapi ya memang kita kalau boleh dikatakan jangan gunakan saya kalau musik yang sudah tradisi ya, jangan obrak-abrik salah ya. Kayak begitu. Mungkin saya Obrak-abriknya dalam hal gimana? memang kalau spesifiknya tradisi ya pakailah dengan tradisi. Kalau memang untuk dipakai hal-hal lain ya tolong bedakan kami dengan yang lain gitu. Bisa saja berargumentasi seperti itu, tetapi tentu dalam kerangka konteks yang tepat. Jadi misalnya
di puro tenda di ngon jazz gitulah model. Kan begitu kan? Jadi ya memang gitulah tradisi kita, ya itu dipertahankan. Kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak bisa bersedikit banyak tentang hal itu karena memang gamelan saat ini memang kalau saya lihat memang sudah banyak diperhatikan, tetapi tentu usaha yang terus menerus gitu untuk bisa ditularkan atau dipelajari dari generasi ke generasi itu penting. Jadi harus kemudian makna dari gamelan itu juga harus penting dipahami juga oleh kita. Jadi jangan hanya melihat musik dari luarnya saja. Jadi ngudiang niki gamelan niki apa sih gitu. Jadi banyak yang tidak paham itu ternyata gamelan. Kalau kita kan lihat aktivitas kolektif sesungguhnya, jadi hubungan interrelasi antara satu orang dan orang lain yang sesungguhnya dalam satu ensemble satu unity. Jadi sama dengan kita dengan berorganisasi. Jadi kalau tidak ada chemistry itu yang kita sebut sering, tidak ada hubungan yang kuat antara satu yang lain, tentu tidak akan bisa memainkan orkestrasi yang bagus kayak gitu. Jadi gamelan juga seperti itu. Jadi memang kalau kita perluas pembicaraan kita tadi, seperti apa yang disampaikan tadi, dukungan semua pihak itu penting. Ya pemerintah, ya kita, dari seniman, kemudian masyarakatnya. Jangan sampai seperti di bisa seni banyak yang penontonnya kurang. Jadi sesungguhnya itu kan bagian dari apresiasi sesungguhnya. Jadi apa langkah kita sesungguhnya ini kan penting juga. Bagaimana caranya? Kan banyak yang pendapat seliweran saya lihat di media sosial itu netizen bahwa ternyata rohnya PKB udah mulai redup dan sebagainya kan. Buktinya apa? Misalnya penontonnya mulai berkurang dan sebagainya. Itu perlu kita sikapi. Ya. Itu terima kasih banyak Pak. Sudah selesai. Sudah selesai dong. Akhirnya kita ada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Pak Madi dan Pak Andika tentunya, dan juga buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Oke, dari obrolan kita tadi kita tahu bahwa budaya itu tidak hanya masa lalu, tapi bagaimana kita bisa memaknai hari ini. Musik dan topeng Bali itu bukan cuma indah, tapi memiliki nyawa. Sekarang bagaimana kitanya mau nggak menyelaminya, seperti itu. Okay. Dan sampai jumpa juga di podcast berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen tentunya, dan juga diobrolin ke teman-teman biar kita bisa membahas hal-hal yang awalnya biasa aja, tapi setelah dibicarakan ternyata keren banget. Terima kasih kepada Pak Made dan Pak Andika. Semoga kita ketemu next waktu lainnya. Oke. Ada pertanyaan mengenai? Iya, tepuk tangannya dong. Dan lagi satu lagi nih kepada Pak Made dan Pak Andika, gimana Gimana pertanyaannya, saya lupa ya. Apa itu? Dengan acara yang seperti ini perlu dilakukan atau tidak untuk next berikutnya? Iya. Oke. Ya. Pertanyaannya bagus. Saya sering menonton podcast di bidang politik ya, yang sampai hangat sampai saat ini ya. Oh, politik ya? Ya, berat banget materinya. Sampai saya pusing tidur lihat itu. Tapi saya sedang nonton. Karena tentu jadi pembelajaran bagi kita. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan mana yang kalau kita seorang akademisi ya tentu melihatnya dari kacamata yang rasional, yang kayak gitu-gitu, ya yang reliable, yang sangat beririsan dengan cara kita mengkritisi sebuah persoalan. Jadi kalau Tiang melihat kalau podcast ini seperti ini kan kayaknya baru dibayar BPKB ya. Dulu nggak ada. Dulu kita hanya sarasehan saja. Kebetulan saya juga pernah jadi moderatornya. Jadi memang ini penting karena segmen audiens itu kan berbeda-beda, bukan hanya di sana kan Jadi kalau ini kan segmennya banyak, kita bisa lihat di media sosial, mainstream kayak media Facebook, nanti
TikTok, yang YouTube. tentu YouTube ya. Tentu jangkauan audiensnya lebih luas. Jadi informasi pun yang tersebar pun tentu akan lebih luas dibandingkan dengan yang di Lokakarya. Benar. Dan jadi kesimpulannya adalah ya sangat perlu kita kan ini kan hanya persoalan media, walaupun diskusinya bisa saja tentang topik yang tentang yang kesenian di PKB dan sebagainya, tetapi media itu penting sebagai agar apalagi ada media yang begitu masif ya. Jadi informasi yang disebarkan itu jangkauannya sangat luas, kemudian audiensnya juga luas, tentu akan banyak yang yang ingin diketahui oleh masyarakat sampai gitu. Jadi yang kira kesimpulannya saya begitu. Jadi penting ya untuk dilakukan untuk penyebaran informasi yang lebih luas. Kalau menurut Pak Andika gimana? Kalau menurut Tiang ya sudah pasti penting gitu ya. Maksudnya acara seperti ini mungkin tapi kalau dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun dengan melihat yang generasi mudanya, kalau menurut pandangan Tiang pribadi ya PKB ini harus bersentuhan lah ya dari segi kreativitas dengan generasi muda ini. Contoh rundown di share ketika awal sebulan ya, maksudnya di awal bulan kegiatan. Orang itu pasti akan ngecek rundown kayak Tiang begitu ya, Gen Z zaman sekarang kan ya, apa sih ada di PKB, pasti rundownnya dulu. Ya. Generasi yang bukan lagi datang ngelihatin papan di art center, apa ada Jani, tapi dia akan nyari PDF rundownnya, nyari linknya, nyari mungkin di beberapa akun media info dan pasar segala macam. Hari ini apa? Dan kalau mereka melihat tidak ada sesuatu yang relate sama mereka, tidak ada sesuatu yang Mas Bali ini nggak aku banget nih, ya, nggak aku banget. Dia nggak akan kesini selama sebulan, ya, nggak akan kesini selama sebulan. Jadi sudah bergeser. Kalau mungkin generasi sebelumnya, PKB aja yuk, lihat apa ada di situ. Nah, jadi datang dulu, ya eventnya belakangan, datang keliling pun nggak apa-apa. Tapi kalau generasi sekarang tuh, dia kan akan gerilya dulu di internet ya. Jadi seliweran di internet, nggak mau datang ke sini. Ya, terus kalau udah ngeliat, nggak ada relate, nggak datang lagi. Jadi mungkin kalau menurut ya perlu diselipkan gong-gong pemanis. Misalnya hari Sabtu konser Agung Ketut Rai gitu. Misalnya. Tumpung tuh pasti meledak, pasti macet. Sampai Panjar macet. Ya, Sabtu depannya Lolot. Gitu misalnya. Ya. Diulik jangan lupa. Jangan lagu spesial Kehalangin Kaste gitu misalnya. Iya, Somahai Memitra juga. Nah, itu kan Bali ya. Maksudnya semeton-semeton kita yang lagi naik daun. Bukan ya. Idealnya harus begitu. Jadi tim kreatif, ini saran ya, tim kreatif PKB harus membuat gong-gong. Jadi jangan sampai sebulan tuh flat. Senin, Sabtu. Semoga tim kreatif PKB nonton hari ini. Terus tiba-tiba Sabtu besok sudah end. Sabtu besok ya mungkin dari segi pemerintah juga kita kan kerja ini Pak bulan ini Pak ya. Mungkin bisa dipotong jam kerjanya untuk mampir ke PKB. Setuju. Ya Semoga Pak Rektor nonton juga hari ini. Ya, misalnya dari peraturan gubernur, kantor 8 jam kerja, 5 jam di kantor, pulang lebih awal, tapi harus check out di PKB. Ya, khusus di PKB jam kerja kita jadi 5 jam aja. Iya. Setuju. Ya, kalau tidak dibegitukan, pagi jam 8 nggak ada yang kesini Pak. Jam 12 siang nggak ada yang kesini. Ramenya jam berapa? Jam 5 ke atas jam ya. 5. Padahal potensinya banyak, seluruh kabupaten lagi kumpul di sini. Tapi kan kitanya kerja. Ya jadi nggak fokus gitu loh. Apalagi ada yang lembur, ada yang masih ada kerjaan kantor. Jadi agak sulit. Ya, dan saya rasa itu kayak tidak akan terlalu berdampak 1 bulan dalam setahun. Dan nggak tiap hari kan? Nah, itu aja. Jadi kita butuh ini saran aja ya, jadi sebagai masyarakat ya, dari masyarakat, kacamata pribadi, butuh gong, butuh juga akselerasi. Orang-orang sibuk kerja, ya capek nggak akan ke PKB. Masuk akal juga ya, kita kerja dia nggak fokus mikirin kondok yang di depan itu ya. Boleh saya respon? Boleh banget. Ini menarik sekali. Saya setuju. Program expand-nya PKB itu perlu dipikirkan. Tidak hanya
Yang pokoknya ya berkaitan dengan kesenian, tapi tidak akari yang bukan musik konser ya. Belum boom ya Pak. Ya. Tapi saya karena melihatnya medianya berbeda. Meski kesenian Bali ini digagas ketika untuk pelestarian kesenian. Jadi kalau musik itu musik pop itu dia sudah ada wadahnya sendiri. Dulu saya pernah lihat itu Bu kalau nggak salah ya gubernur sekarang menggagas tentang festival Bali Jani. Ya itu yang menjadi sebenarnya media yang bagus untuk pengembangan kesenian yang bukan luar tradisi tapi memang betul-betul kesenian yang dikembangkan secara anggap saja dalam kutip kata radikal ya. Jadi musik-musik baru seperti lolot dan sebagainya bisa diwahana di sana. Tetapi kemudian kesenian yang baru baunya kontemporer kayak gitu bisa aja di sana. Tetapi di dalam PKB juga penting juga sebab kita kan ingin memelihara roh PKB ini kan lebih berkontinuitas, lebih berkesinambungan gitu ya. Sebab dulu kita antusiasme ke PKB itu luar biasa dulu. PKB. Sekarang ini sudah kita lihat trennya menurun. Walaupun jadi banyak panggung yang setir penonton yang kosong dan sebagainya. Mungkin barangkali ini menjadi evaluasi penting untuk bagi kita semua. Apakah sebagaimana yang disebutkan tadi, apakah program ini perlu diperluas nggak? Atau perlu. Ya perlu. Kalau diperluas, apa yang mesti harus dimasukkan sehingga pesta kesenian itu lebih menarik bagi penonton yang dari semua generasi. Ya. Karena sekarang faktanya terjadi pergeseran, Pak ya. Kalau pesta kesenian Bali kan lebih kepada tontonan, hiburan, dan seni-seni. Sekarang malah bergeser menjadi makanan. Yuk ke sana yuk kita makan gitu biasanya. Iya, orientasi itu yang perlu perlu dirubah oleh kita semua. Itu pekerjaan bagi kita semua lah, seniman, masyarakat Bali dan sebagainya. Ya, kita closing ulang ya. Oh, kita apa nih? Kita closing ulang. Oh, oke, baik. Karena ada tambahan pertanyaan. Ada teman-teman pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Nggak ada, tidak gitu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya dua narasumber kita, Pak Made dan Pak Andika, dan buat teman-teman semua yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Oke, dari obrolan kita tadi, kita tahu bahwa budaya itu tidak hanya masa lalu, tapi bagaimana cara kita memaknai hari ini. Nah, musik tradisional dan topeng itu bukan hanya indah, tetapi juga bernyawa. Sekarang bagaimana kitanya mau nggak menyelaminya? Nah, ini benar sekali. Sampai ketemu juga di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan ajak temanmu biar bisa kita membuat hal-hal yang positif dan membangun seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, jadi kita akan membahas hal-hal yang mungkin yang dianggap biasa setelah kita kulas lebih awal, lebih dalam lagi ternyata sangat keren banget di dalamnya. Itu aja, terima kasih sekali lagi buat narasumber kita. Kita tutup hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Professional IT Entrepreneur Campus.